Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alika. Saya dari Fakultas Sastra Indonesia semester 6 Universitas Pamulang dengan NIM 171010721. Saya akan menjelaskan semiotika menurut para beberapa ahli. Yang pertama itu ada semiotika Ferdinand de Saussure. Apa sih semiotika Ferdinand de Saussure itu? Semiotika yang kajian mengenai tanda dalam kehidupan sosial manusia yang terdiri mempunyai empat konsep. Yang konsep pertama itu yaitu signifian dan signifian itu apa? Signifian itu merupakan hal-hal yang yang tertangkap oleh pikiran kita seperti bunyi, gambar dan sebagainya. Kemudian ada signifi. Signifi itu apa sih? Signifi itu makna atau kesan yang berada di dalam pikiran kita yang sudah tertangkap. Maksudnya yang sudah tertangkap dalam pikiran kita begitu. Nah, kemudian ada konsep yang kedua itu adalah language dan parol. Language itu bahasa yang sudah ditetapkan oleh semua pengguna bahasa. Nah, sedangkan parol itu praktik bahasa yang dimana ditutur dalam individu, dalam masyarakat tertentu, dalam waktu atau tempat tertentu. Misalnya ada orang Sunda dan ada orang Jawa, semacam itu. Nah, kemudian yang ketiga, konsep ketiga itu terdapat yang ketiga itu terdapat sinkronik dan diakronik, di mana sinkronik itu merupakan mempelajari suatu bahasa dengan kurun waktu tertentu, sedangkan diakronik itu mempelajari suatu bahasa di mana dalam waktu terus-menerus tidak ditentukan sampai sehingga bahasa itu masih digunakan, semacam itu. Jadinya nggak ada waktu-waktu, maksudnya nggak ada waktu, tetapi bahasanya itu tetap masih digunakan gitu loh. Nah, kemudian yang keempat itu ada sintagmatik dan paradigmatik. Sintagmatik itu apa sih? Nah, sintagmatik itu merupakan suatu menjelaskan hubungan antar unsur yang tuturannya tidak beraturan. Nah, sedangkan kalau misalnya kalau misalnya sintagmatik itu menjelaskan hubungan antar unsur dalam susunan yang beraturan, sedangkan paradigmatik itu hubungan antar unsur yang tidak beraturan. Misalnya di mana terlihat nampak dalam bahasa tetapi tidak nampak dalam suatu kalimat, semacam itu. Kemudian kurang ini ya. Kemudian yang kedua ada teori semiotika menurut Peirce. Semiotika didasarkan pada logika, karena logika itu mempelajari bagaimana orang bernalar, sedangkan penalaran menurut Peirce dilakukan melalui tanda. Peirce menghendaki agar teori semiotikanya itu menjadi rujukan umum atau kajian berbagai tanda-tanda. Nah, terdapat beberapa klasifikasinya. Yang pertama berdasarkan ground, yang kedua berdasarkan objeknya, yang ketiga berdasarkan interpretance. Apa sih yang berdasarkan ground itu? Ada apa aja sih? Ada qualisene, sinsene, dan listen. Nah, yang berdasarkan objeknya itu ada icon, index, dan simbol. Nah, yang ketiga itu berdasarkan interpret. Ada apa aja sih yang berdasarkan
written itu ada rim, terus kedua ada desain atau desain, kemudian selanjutnya ada argumen. Nah, itu yang dari semiotika Peirce. Kemudian ada lagi teori semiotika Umberto Eco. Nah, ini semiotika Umberto Eco itu semiotik yang berkaitan dengan semua yang dapat dianggap sebagai tanda. Tanda adalah segala sesuatu yang secara maknalur dapat dianggap menggantikan sesuatu yang lain. Jadi pada prinsipnya semiotika itu adalah suatu disiplin yang mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berbohong atau berdusta. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi semiotika Roland Barthes. Apa sih semiotika Roland Barthes itu? Menyatakan bahwa semiologi adalah tujuan untuk mengambil berbagai sistem tanda seperti substansi dan batasan, gambar-gambar, berbagai macam gestur, berbagai suara musik, serta berbagai objek yang menyatu dalam sistem of significance. Nah, manfaat mempelajari teori semiotika Roland Barthes itu menjadikan kita lebih mudah untuk menaruh perhatian pada peran sains dan peran kita dan orang lain mainkan dalam membentuk realitas sosial. Nah, yang kedua itu memahami tahapan analisis. Kita bisa memahami tahapan analisisnya semiologi dan menerapkannya dalam kajian media. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada semiotika Mikhail Rivater. Nah, apa sih semiotika Mikhail Rivater itu? Yaitu pendekatan untuk memaknai puisi dengan memperhatikan sistem tanda-tanda dan menentukan konvensi-konvensi apa yang memungkinkan puisi tersebut mempunyai makna melalui langkah kerja. Nah, Rivater itu mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai makna puisi. Nah, mengenai puisi secara utuh, misalnya pembacaan heuristik, pembacaan hermeneutik, kemudian ada ketidaklangsungan ekspresi, terus kemudian ada mencari matriks, kemudian ada model dan varian serta hipogram. Nah, yang terakhir teori Tzefan Todorov. Apa sih semiotika Tzefan Todorov itu? Yaitu dalam upaya memahami makna yang terkandung dalam struktur abstrak. Terdapat dua kegiatan, yaitu ada kegiatan interpretasi dan kemudian ada dua deskripsi. Nah, dalam teori membaca model Tzefan Todorov itu ada 3 unsur dalam kegiatannya, yaitu ada proyeksi, komentar, dan puitika. Nah, itu saja yang saya bahas dalam beberapa semiotika beberapa ahli. Semoga ini menjadi ajang untuk kita belajar bersama dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata dalam teori tersebut. Mohon untuk dimaafkan, dan saya juga sama-sama belajar.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.